Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari bersama kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita bersama-sama mendengarkan suplemen dari PJJ tanggal 6 sampai 12 Januari 2022 dengan tema Malam Ate Tuhan Arkiteken Tinepana dari Mazmur 104 ayat 31 dan juga 33 sampai 35. Kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, berkati kami sehingga kami boleh mengerti, kami renungkan, dan kami boleh pakaikan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, bacaan kita terambil dari Mazmur 104 ayat 31, 33, dan 35. Demikian firman Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sepanjang peradaban manusia, ada banyak karya manusia yang mengubah dunia. Misalnya saja Cai Lun, seorang berkebangsaan Tiongkok, yang menemukan proses pembuatan kertas untuk pertama kalinya pada abad yang pertama dan kedua Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh John Dickinson, seorang berkebangsaan Inggris, yang berhasil membuat pabrik kertas untuk pertama kalinya pada tahun 1809. Penemuan kertas tersebut telah mengubah dunia. Contoh lain misalnya Thomas Alva Edison, seorang penemu lampu pijar. Penemuannya mengubah dunia ini. Selain penemu-penemu bersejarah di atas dalam kehidupan sehari-hari, masa kini pun ada banyak karya manusia yang mengubah lingkungan sekitarnya. Misalnya komunitas mural lukisan dinding asal negara Meksiko bernama Germen Crew. Pada tahun 2017, komunitas mural ini berhasil mengubah kota kumuh Palmitas menjadi lebih baik. Hasil karya lukisan yang mereka buat di sebanyak 209 dinding rumah penduduk bukan saja membuat kota Palmitas menjadi lebih indah. Lebih dari itu, warna-warna cerah hasil lukisan mereka juga telah menurunkan angka kriminalitas di kota itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin dalam hidup sehari-hari juga tanpa disadari, kita telah membuat banyak karya sederhana yang membawa sukacita dan perubahan yang positif bagi lingkungan sekitar kita. Misalnya seorang ibu yang merasa senang ketika hasil masakannya digemari suami dan anak-anaknya. Selain membawa sukacita, hasil karya sang ibu juga memberikan kesehatan kepada suami dan anak-anaknya. Intinya, apabila satu karya dikerjakan dengan tulus dan dengan tujuan yang baik, maka hasilnya pun akan membawa sukacita. Baik untuk yang mengerjakan karya tersebut maupun untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Kira-kira dapat kita bayangkan mungkin perasaan seperti itulah yang dirasakan oleh Tuhan Allah ketika Dia menciptakan seluruh semesta. Di dalam Kejadian pasal 1 ada 5 ayat yang mengatakan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Bahkan di ayat 31 dikatakan maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini kata-kata tersebut diterjemahkan Allah senang dan Allah sangat senang dengan semua yang telah diciptakannya. Dalam pustaka Sibadia terjemahkan meriah ukur di bata dan meriah ke ukurna. Artinya Tuhan Allah sangat bersuka cita dengan segala yang telah diciptakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seluruh ciptaan Tuhan ternyata bukan hanya membawa sukacita bagi Tuhan, Sang Pencipta, tapi juga membawa sukacita damai sejahtera bagi pemazmur. Perikop yang menjadi renungan pada PJJ kali ini diberi judul Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Dalam terjemahan bahasa Karo, Pujiin Mansimada Tinepa. Perikop ini merupakan renungan pemazmur tentang penciptaan dunia ini. Dapat dikatakan Mazmur ini merupakan lagu pujian tentang penciptaan berdasarkan kitab Kejadian pasal 1, yang sairnya digubah pemazmur sedemikian rupa
sehingga siapapun yang mendengarnya dapat mengagumi sekaligus menghayati keagungan Tuhan Allah yang adalah Sang Pencipta sekaligus Sang Pemelihara ciptaannya. Mazmur 104 diawali dengan puji-pujian akan keagungan Tuhan. Karya cipta Tuhan yang disebutkan pemazmur pada ayat 1-23 merupakan gambaran keagungan Tuhan Allah yang mencipta, berkuasa atas ciptaannya dan memelihara ciptaannya. Pada ayat 24 merupakan pengakuan iman pemazmur akan kemahakuasaan Allah atas segala ciptaannya, termasuk pengakuan bahwa Tuhan Allah tidak secara sembarangan mencipta, melainkan mencipta dengan bijaksana. Setelah itu pada ayat 25-30 pemazmur kembali mengungkapkan kekagumannya akan kemahakuasaan Allah terhadap semua ciptaannya. Tuhan Allah bukan hanya berkuasa memelihara seluruh ciptaannya, tapi juga berkuasa memperbaharui ciptaannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita juga melihat di ayat 31-32 merupakan harapan pemazmur atas apa yang telah Tuhan Allah lakukan. Pemazmur berharap bahwa keagungan Tuhan tetap ada untuk selamanya, dan pemazmur juga berharap bahwa Tuhan Allah bergembira atas segala ciptaannya. Dan di ayat 31 dalam bahasa Karo dikatakan, "Ermulialah Tuhan, tetap rasa lalap. Malamlah Athena erkiteken tinepana." Ayat 32 merupakan penegasan akan kemahakuasaan Tuhan atas segala ciptaannya. Dan ayat 33-35 merupakan tekad dan harapan pemazmur. Setelah kagum atas segala ciptaan Tuhan, pemazmur bertekad untuk selalu memuji Tuhan sepanjang hidupnya. Pemazmur berharap tekadnya ini berkenan di hadapan Tuhan karena Tuhanlah sumber sukacita. Pada bagian akhir perikop ini, pemazmur berharap bahwa orang-orang berdosa dan orang-orang jahat segera bertobat sehingga dosa dan kejahatannya lenyap dari muka bumi ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema PJJ pada kesempatan ini adalah Malam ate Tuhan erkiteken tinepana. Merupakan kutipan dari Mazmur 104 ayat 31 dalam terjemahan bahasa Karo. Tuhan Allah bersukacita bergembira karena perbuatan-perbuatannya yang besar dan agung. Apa yang dikatakan pemazmur ini memang dilakukan oleh Tuhan Allah sendiri setelah penciptaan sebagaimana yang diceritakan dalam kitab Kejadian pasal 1. Tuhan Allah merasa sangat senang atau puas karena semua yang telah dikerjakannya menghasilkan kebaikan. Tentu kita juga akan merasa senang dan puas apabila yang kita kerjakan berproses dengan baik dan menghasilkan kebaikan bagi sekitar kita. Lalu setelah kita mengetahui bahwa Tuhan Allah merasa senang dan puas akan hasil ciptaannya, sudah cukupkah sampai di situ saja? Tentu tidak. Sebagaimana pemazmur, kita juga diajak untuk mengagumi keagungan Tuhan, mengakui kemahakuasaan Tuhan dan bertekad selalu memuji Tuhan sebagai tanda sukacita dan ucapan syukur kita atas segala ciptaannya. Setelah itu kita juga diajak untuk semakin menghargai seluruh ciptaan Tuhan dan melestarikannya. Karena ada keterkaitan yang saling menghidupkan di antara seluruh ciptaan Tuhan. Manusia tidak akan dapat bertahan hidup bila tidak ada udara, air, sinar matahari, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya. Karena Tuhan Allah menciptakan seluruh ciptaannya dengan bijaksana agar semuanya saling bergantung dan saling menghidupkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hidup yang boleh kami dengar. Biarlah sebagaimana pemazmur, dia sungguh bersukacita atas apa yang boleh Tuhan ciptakan. Ketika Tuhan menciptakan manusia bersama-sama dengan seluruh ciptaan Tuhan lainnya. Karena Tuhan sendiri boleh melihat segala yang Engkau ciptakan sungguh amat baik. Dan biarlah kami sebagai manusia mampu juga tetap berkarya sebagaimana Tuhan sudah memberikan akal pikiran dan talenta bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa dalam hidup kami. Ini doa kami, ucapan syukur kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.